Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyudhiqa imanahum ma'a imanihim. Salatan wa salaman ala sayyidil abrar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan kajian Thaqafah kita, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang urgensitas menuntut ilmu. Maka pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah metode ulama dalam menuntut ilmu. Jadi bagaimana metodenya para ulama-ulama terdahulu sehingga mereka dapat menuntut ilmu agama dengan baik, sehingga di antara mereka ada yang pada umur yang masih muda sudah menjadi mujtahid. Ada yang umur 20-an sudah menjadi mujtahid, ada yang umur 30-an dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena mereka memiliki metode tersendiri dalam menuntut ilmu. Nah, insya Allah itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ulama-ulama dulu dalam menuntut ilmu, dalam memperoleh ilmu pengetahuan bagi mereka, yaitu mereka mempelajari ilmu Islam dari kecil. Nah, yang mereka pelajari pertama kali adalah Al-Quran dan hadis. Makanya ulama-ulama, kalau kita membuka biografi para ulama, maka kita mendapatkan bahwasanya kebanyakan ulama hafal Al-Quran dalam usia belia. Kebanyakan ulama yang nantinya akan menjadi ulama besar pada usia yang masih muda, mereka sudah hafal ribuan hadis, hafal puluhan ribu hadis, dan telah menghafal ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu, jalan atau langkah pertama yang kita ajarkan kepada anak-anak kita sesuai dengan apa yang ulama tempuh di dalam mempelajari ilmu Islam, yang pertama adalah menghafal Al-Quran itu sendiri. Karena kenapa? Karena di dalam Al-Quran semuanya ada. Di dalam Al-Quran lah segala ilmu berasal. Nah, makanya dikatakan bahwasanya ada yang mengatakan bahwa Al-Quran merupakan sumber daripada semua ilmu pengetahuan. Nah, dan ketika kita telah menghafal Al-Quran, maka kita telah memiliki al-masdar al-asasi di syariat Islamiyah. Kita telah memiliki sumber utama, sumber pokok daripada ajaran Islam itu sendiri, Al-Quran dan hadis. Akan tetapi ketika menghafal Al-Quran, jangan berhenti ketika telah menghafal Al-Quran. Artinya apa? Artinya ketika kita menghafal Al-Quran itu bukan tujuan, akan tetapi itu merupakan wasilah bagi kita untuk memahami ajaran Islam itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dilakukan oleh para ulama ketika mereka telah menghafal Al-Quran, begitu pula mengetahui hadis-hadis, adalah langkah yang kedua adalah mereka belajar bahasa Arab. Mereka belajar bahasa Arab sampai kita kenal atau kita biasa membaca biografinya Imam Asy-Syafi'i. Beliau mempelajari bahasa Arab. Beliau adalah orang Arab yang lahir di Palestina. Beliau orang Arab dan beliau nasabnya bersambungan dengan Rasulullah SAW. Beliau orang Arab, akan tetapi belajar lagi bahasa Arab 10 tahun di Bani Hudzail. 10 tahun di Bani Hudzail. Kalau Bani Hudzail sekarang tempatnya ada di Ordon.
di Yordania, dari Palestina ke Yordania, itu jauh sekali, lumayan jauh. Kalau sekarang sudah antar negara, tetapi Imam Asy-Syafi'i datang ke Bani Hudayl karena kenapa? Karena beliau mengetahui bahwasanya di Bani Hudayl ini bahasa Arabnya masih orisinil. Makanya datang ke sana meskipun beliau adalah orang Arab, datang ke sana untuk belajar bahasa Arab selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Sampai-sampai banyak diantara, ada beberapa diantara ulama-ulama lughah, ulama-ulama bahasa Arab yang menjadikan Imam Asy-Syafi'i sebagai rujukan. Menjadikan Imam Asy-Syafi'i sebagai rujukan. Di antaranya ada yang namanya Al-Asma'i. Al-Asma'i beliau membaca syair-syair Hudayl sama Imam Asy-Syafi'i. Beliau pernah mengatakan qara'tu syi'ra Hudayl di Muhammad bin Idris. Saya membaca syairnya Bani Hudayl sama seseorang yang bernama Muhammad bin Idris, yaitu Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika bahasa Arab sudah bisa dikuasai, maka yang ketiga dipelajari adalah mempelajari bagaimana caranya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari ilmu tauhid. Sehingga setelah bisa bahasa Arab, maka ketika umurnya sudah mulai beranjak umur balik dan dia sudah akalnya atau otaknya sudah matang, maka yang paling pertama yang harus diajarkan adalah tentang bagaimana caranya bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Bagaimana caranya dia bisa betul-betul yakin bahwasanya ada yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula semua rukun-rukun iman perlu diajarkan di dalam marhalah ini. Kemudian ketika tauhidnya, ketika pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala sudah mantap, maka pindah lagi ke fase selanjutnya. Langkah keempat. Di langkah keempat ini apa yang dipelajari? Yang dipelajari adalah ilmu syariat atau ilmu-ilmu fikih yang mempelajari tentang masalah hukum daripada perbuatan manusia dalam kehidupan kesehariannya. Nah, sampai di sini ulama menjadikan hal ini sebagai pelajaran mendasarnya. Nah, kemudian ketika sampai ke dalam fase atau langkah yang keempat ini dijadikan sebagai langkah dasar. Kemudian setelah langkah dasar ini dari menghafal Al-Quran, kemudian belajar bahasa Arab, kemudian tauhid, kemudian syariah, baru mendalami ilmu-ilmu yang lain. Baru mendalami ilmu-ilmu yang lain. Ada yang mendalami misalnya masalah lebih mendalam lagi masalah syariah, ada yang ke ilmu-ilmu eksak, mempelajari tentang kedokteran, mempelajari tentang handasah, atau mempelajari tentang masalah teknik dan lain sebagainya. Nah, itu baru setelah 4 hal ini dilaksanakan atau 4 hal ini telah dilewati. Jadi itulah yang menjadi metode ulama belajar dulu. Jadi tidak belajar, tidak mempelajari ilmu yang lain, tidak mendalami ilmu-ilmu yang lain, kecuali dia telah mantap di dalam 4 ilmu ini. Makanya dengan 4 ilmu ini akan menjadi dasar bagi dia bahwasanya kemanapun dia, apapun yang dia pelajari, maka insya Allah yang namanya syariat Islam, yang namanya ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga mampu, mereka juga cukup mumpuni di dalamnya. Maka jangan heran apabila ada ilmuwan dulu, mereka terkenal dalam suatu disiplin ilmu, akan tetapi mereka juga mengerti tentang tauhid dan mengerti tentang masalah syariat. Nah, oleh karena itu, sebagai kesimpulan bahwasanya
ketika kita ingin mengajar anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, maka bagusnya, alangkah baiknya kita mendidik, kita memberikan pelajaran bagi mereka sesuai dengan apa yang ulama terdahulu telah lewat. Mungkin sampai di sini saja apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat bagi para mustami'in sekalian. Akhirul kalam, Allah musta'an wa la kiblan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.